Injil Yohanes pasal 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini perkataan pertama. Dia berkomunikasi dengan Bapa di sorga, artinya sudah saatnya aku, Yesus, dipermuliakan, permuliakanlah aku. Artinya Yesus meminta supaya Bapa di sorga mempermuliakan Yesus. Dan Yesus berkata supaya aku mempermuliakan engkau. Jadi dengan jalan engkau mempermuliakan aku mempermuliakan engkau. Jadi ini satu pernyataan, kita bisa katakan ini adalah ada hubungan erat antara Yesus dan Bapa. Jadi biarlah engkau mempermuliakan aku, supaya aku mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kepadanya maksudnya kepada saya. Nah ini dia sambil mengajarin saudara Tuhan Yesus ini. Mengajar murid-muridnya. Jadi sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup kepada saya, kuasa atas segala yang hidup kepada Yesus. Ada kuasa diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus atas segala yang hidup. Memberikan otoritas atas segala yang hidup kepada Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia juga memberikan hidup yang kekal. Jadi karena dia sudah mendapat kuasa atas segala yang hidup, maka ia memberikan juga hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa itu saudara? Itu adalah murid-muridnya yang tinggal 11 orang lagi. Jadi dia menyampaikan ini saudara di saat hanya 11 murid lagi yang tertinggal. Tidak ada orang lain di situ saudara, hanya 11 murid. Jadi dia menyampaikan bahwa mereka itulah yang telah diberikan Bapa kepadanya. Jadi dia sudah memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya itu. Ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Bapa yang dia saksikan itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak ada yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini artinya saudara bahwa semua yang telah diberitahukan Yesus itu mengenai Bapa adalah benar. Bahwa Bapa yang disampaikan itu, yang diajarkannya itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dari pengajaran Yesus secara langsung. Bukan dari yang lain. Jadi hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, memperkenalkan hidup yang kekal itu, yaitu Allah yang benar. Jadi satu-satunya, hanya satu Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Dan hanya ada
Allah yang benar itu bisa kita mengenalnya dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Itu maksudnya. Jadi tidak ada Allah lain yang benar di luar daripada yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa seperti itu, saudara? Karena yang bisa bersaksi tentang Allah sendiri, tentang sorga, hanya seseorang yang berasal dari sorga. Jadi Yesus telah mengatakan bahwa dia berasal dari sorga, dari Allah. Jadi hanya itulah yang bisa menyampaikan yang sebenarnya tentang Allah. Tidak ada yang lain. Makanya dia katakan di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu artinya bahwa melalui Yesuslah kita dapat mengenal Bapa yang benar, Allah yang benar itu. Bukan dari yang lain. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Allah yang sebenarnya, kita harus belajar dari Yesus. Karena Yesuslah yang diutus. Artinya Yesuslah yang berasal dari kerajaan Allah, mengambil rupa sebagai manusia untuk memperkenalkan Allah yang benar. Nah, dan itulah yang disampaikannya, aku telah menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah berfirman, mengajar murid-muridnya untuk mengenal Allah satu-satunya. Satu-satunya Allah yang benar itu, yaitu Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa satu-satunya Allah maksudnya Allah yang Esa. Iya betul, memang Allah yang Esa. Dan kenapa ada Yesus itu adalah Allah yang Esa yang telah menjadi manusia. Mengambil rupa bagian daripada Allah itu, Roh Kudus, bagian daripada roh Allah itu menjadi manusia. Makanya dia mengatakan bahwa dia adalah diutus oleh Bapa, artinya keluar dari Bapa. Menjadi manusia sebagian. Karena Allah itu adalah roh, bukan daging. Jadi untuk bisa diutus, dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia menjadi daging, dari roh menjadi daging. Itu maksudnya diutus. Bukan terpisah dengan Allah. Tidak. Roh Allah itu tidak bisa dihitung berapa banyak, berapa besar, berapa luas. Tidak bisa kita ukur itu. Sama seperti angin ini. Yesus mengatakan, orang yang lahir dari roh itu adalah seperti angin. Kita bisa membaca itu di dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi Yesus itu lahir dari roh. Dari roh Kudus. Roh Kudus yang turun atas Maria. Jadi dia menyampaikan ini bahwa dia adalah diutus oleh Bapa, roh dari Bapa, roh Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi bukan diutus seperti manusia biasa, seperti dia mengutus para nabi. Beda, para nabi itu adalah manusia yang berasal dari debu tanah. Mereka adalah ciptaan. Mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Maliaki itu adalah ciptaan. Tetapi kenapa mereka menjadi nabi? Roh Allah hinggap kepada mereka. Hinggap. Ya, artinya bukan seperti Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Roh Allah yang menjadi manusia. Jadi mengutus dalam hal ini berbeda dengan mengutus para nabi, berbeda dengan mengutus Yesus. Tidak sama. Hanya hinggap kepada para nabi itu hanya hinggap. Sementara Yesus tidak seperti itu. Yesus itu Roh Kudus yang menjadi daging. Itu perbedaannya.
Jadi kalau dikatakan Yesus diutus oleh Bapa, ya itu benar. Artinya menjadi daging. Bukan diutus seperti manusia yang diutus, seperti para nabi itu, seperti Musa diutus itu. Musa itu bukan dari Roh Kudus, bukan lahir dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus menjadi manusia, tidak. Tapi dia sudah manusia, kemudian Roh Allah hinggap atas Musa itu. Sehingga ia memiliki hubungan dengan Bapa, dengan Allah. Melalui itu, Allah berfirman kepada Musa. Dan setelah itu Musa menyampaikan firman kepada manusia, kepada umat Israel. Sementara kalau Yesus tidak seperti itu. Yesuslah yang berfirman. Langsung dia. Jadi itu perbedaannya diutus seperti mengutus para nabi dengan Yesus. Yesus Kristus tidak seperti itu. Yesuslah yang berfirman. Makanya Yesus sering mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Jadi artinya firmanku, menuruti segala firmanku. Jadi Allah sendiri yang berfirman. Dan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Supaya kita mengerti, artinya itu yang bisa kita lihat adalah Yesusnya. Karena sebenarnya Allah itu adalah roh yang tidak dapat dilihat, tetapi dengan roh Allah menjadi manusia, bisa kita melihat Yesus. Jadi artinya bagian dari Allah itu adalah Yesus yang dapat dilihat. Supaya ia bisa berbicara, berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Jadi ketika ia berfirman, dia langsung menyampaikan firman-Nya. Dia tidak lagi harus menunggu apa kata Bapa di sorga. Dia langsung. Itu perbedaannya dengan para nabi. Ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus telah mengajar murid-muridnya, sudah memperkenalkan diri kepada mereka dengan berbagai mujizat, mujizat penyembuhan dan lain-lain. Jadi pada malam itu adalah malam terakhir saudara, dia menyampaikan ini kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia menyampaikan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Artinya sebelum dunia ada, Yesus telah ada. Firman itu telah ada. Yang berfirman itu telah ada. Artinya dia menyampaikan ini, sebenarnya aku sudah mulia dari sebelumnya. Yang di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Dia sambil mengajar murid-muridnya ini. Dia mau menyatakan itu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi murid-muridnya ini telah mendengarkan semua apa pernyataan daripada Tuhan Yesus. Dan mereka telah menuruti. Jadi murid-muridnya ini sudah menuruti firman Allah. Firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Ya, apa yang dikatakan Yesus itu adalah firman. Jadi murid-muridnya sudah menuruti semuanya itu. Hanya satu orang yang tidak menuruti, yaitu Yudas Iskariot. Dia menjadi manusia karena dia mau sampaikan ini semua kepada manusia. Makanya dia menjadi manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain daripada Yesus. Itu maksudnya. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa selain daripada Dia yang turun dari sorga. Siapa dia? Yaitu Yesus. Jadi dia menyampaikan ini. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dia turun dari sorga.
dia adalah Roh Kudus yang telah menjadi manusia. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, dikatakan Roh Kudus turun atasmu. Di Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus turun atasmu. Itulah yang menjadi daging. Masuk ke dalam rahim Maria. Jadi itulah Yesus. Jadi apa yang disampaikannya ini bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar. Apa yang disampaikannya itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena dialah yang berasal dari sorga. Jadi kalau ada yang lain yang menyampaikan tentang Allah, itu tidak benar. Itu maksudnya. Jadi hanya melalui Yesus lah. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya pengenalan tentang Allah yang benar hanya bisa didapatkan melalui Yesus. Dan hal itu telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan apa yang kita baca ini saudara adalah berasal dari murid-muridnya. Dan murid yang menyampaikan ini adalah Rasul Yohanes. Rasul yang paling dekat dengan dia. Dan ketika Yesus berdoa ini, dia ada dekat sekali. Ya, kan kita baca tadi bahwa Yesus maju ke depan sedikit. Berarti 1 langkah atau 2 langkah lah paling jauh. Sehingga dia dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus menyampaikan kepada Bapa dalam dia berkomunikasi itu, dia menyampaikan aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Yaitu pekerjaan apa? Yaitu untuk mengajar, untuk berfirman. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk berfirman dalam misi penyelamatan manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk berfirman. Nah, dan itulah yang disampaikannya, aku telah menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah berfirman. Mengajar murid-muridnya untuk mengenal Allah satu-satunya. Jadi pernyataan ini disampaikan oleh Yesus dalam doanya guna mengajar murid-muridnya. Ayat ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi dia menyampaikan di sini bahwa murid-muridnya sudah tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Artinya aku ini benar-benar berasal daripadamu. Mereka sudah tahu itu. Ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi murid-muridnya itu sudah menerima semuanya firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah.
Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi Yesus berdoa khusus pada malam itu untuk murid-muridnya yang 11 itu. Bukan untuk dunia. Maksudnya bukan untuk orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Jadi itu dia sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa segala milik Allah itu milikku. Milikku itu adalah milik Allah, artinya kerajaan Allah itu milikku. Dan itu milik Bapa. Jadi artinya sama maksudnya sebenarnya. Dia menyampaikan ini, aku ini adalah Allah. Sebenarnya itu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi pernyataan Yesus ini sangat luar biasa ini, saudara. Dia mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa nama? Apa nama yang diberikan kepadanya? Namanya Yesus. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa nama yang diberikan adalah Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Jadi apa yang disampaikannya ini, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa namanya? Yesus. Jadi ini disampaikannya dalam doanya, namamu, peliharalah mereka dalam namamu, dalam kuasamu. Ya, peliharalah mereka dengan kuasamu, dalam namamu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa nama yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus? Yaitu Yesus. Jadi nama siapa itu? Nama Yesus, nama Bapa. Jadi kalau kita memanggil nama Yesus, ya itu artinya sampai kepada Bapa. Tidak kemana-mana itu. Dalam namamu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23, kita harus menghormati anak, menghormati Yesus, sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Jadi artinya Yesus sendiri itu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perkataan ini, perkataan di mana Yesus mengatakan satu di dalam roh. Ya, bukan satu dalam daging ini. Tidak. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus menyampaikan ini bahwa hanya satu orang yang binasa, yaitu Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot adalah salah satu muridnya yang binasa karena dia tidak menuruti firman Tuhan. Ya, dia hanya pura-pura menjadi pengikut Yesus. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah
sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, artinya murid-muridnya ini tetap di dunia pada saat itu. Yesus meminta agar Bapa di surga melindungi mereka. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka. Artinya, khususkan mereka dalam kebenaran. Khususkan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus mengatakan bahwa firman yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan, ya, adalah kebenaran. Jadi mereka dikhususkan di dalam kebenaran, dikuduskan. Artinya tidak bercampur dengan dunia, dengan orang-orang dunia. Jadi memang ini agak susah ini. Makanya mereka dibenci juga. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, jadi Yesus juga mengatakan bahwa dia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Maksudnya ke dalam dunia ini kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Walaupun mereka telah dikhususkan dengan dikuduskan, namun mereka juga diutus untuk menyampaikan kesaksian mereka tentang Yesus, tentang Allah. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi murid-murid Yesus juga memberitakan firman Tuhan, dan orang-orang yang percaya pada pemberitaan mereka itu, Yesus juga berdoa untuk. Artinya termasuk kita ini, kita yang sudah percaya kepada kesaksian daripada murid-murid Tuhan Yesus, juga kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini semua sebenarnya supaya dunia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus mengatakan, aku memberitahukannya lagi. Walaupun nantinya dia akan mati, dikuburkan, ya, disalibkan, dikuburkan, kemudian naik ke sorga. Dia mengatakan dia akan memberitahukannya lagi. Artinya melalui Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran yang dia berikan kepada murid-muridnya, dia memberitahukan nama Tuhan. Artinya nama itu artinya kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang turun atas mereka akan bersaksi tentang Yesus. Jadi tentang nama Allah. Itulah yang disampaikannya di sini, bahwa bukan hanya sampai di sana, dia mengajar murid-muridnya itu. Jadi dia akan mengajar lagi, menyampaikan lagi terus. Ya. Jadi Yesus menyampaikan ini supaya kita mengenal
siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi di dalam doanya ini dia menyampaikan bahwa dia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah sendiri. Ya, yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus sengaja menyampaikan ini berulang-ulang supaya kita mengerti dan kita memuliakan namanya. Kita meninggikan dia. Makanya di awal tadi dikatakan, Yesus mengatakan, muliakan aku supaya aku mempermuliakan engkau. Jadi itulah doa Tuhan Yesus, saudara, yang telah disampaikannya di Taman Getsemani. Jadi mendoakan kita semua supaya kita benar-benar mengenalnya juga. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi kita hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Jadi satu Allah. Allah itu tidak banyak, hanya satu-satunya Allah yang benar. Namanya Yesus. Makanya dikatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi intinya sebenarnya Yesus menyampaikan bahwa engkau satu-satunya Allah. Namamu yaitu Yesus. Itulah yang disampaikan dalam Yohanes pasal 17 ini, saudara. Semoga kita dapat menerimanya dengan baik dan kita percaya perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Sekarang lagi dipersoalkan oleh banyak orang. Jadi ada orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, jadi siapa? Memang begitu. Karena seperti ini kan jadi masalah ini. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau kita berpikir secara daging, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita berpikir secara daging, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau kita percaya dengan perkataan Yesus mengatakan Allah itu roh, maka kemungkinannya pasti ada. Kenapa? Karena roh itu tidak bisa terlihat. Tapi Allah yang menjadi manusia itu bisa terlihat. Ya, makanya dikatakan diutus, artinya supaya terlihat. Jadi dari roh menjadi manusia itu artinya itu diutus maksudnya. Bukan seperti yang biasa, arti yang biasa itu kalau kita menyuruh seseorang pergi, artinya dia terpisah dengan kita. Tetapi Allah, roh Allah menjadi manusia itu, dia tidak terpisah dengan roh Allah. Nah, dan kita harus yakin benar bahwa percaya benar bahwa Roh Kudus yang turun atas Maria itulah Yesus. Itulah Yesus itu. Jadi roh Allah. Yesus itu adalah roh Allah. Kalau kita tidak sampai ke sana, kita akan bingung ini. Kita akan mengatakan bahwa ada berapa Allah itu, hanya satu-satunya Allah. Tetapi Yesus, ya, yang kita lihat itu adalah daging yang berasal dari Allah, dari roh Allah yang menjadi manusia, supaya jangan salah. Bukan daging. Kalau daging tadi utusan seperti daging itu sebagai manusia biasa, artinya dia terpisah dengan Allah. Terpisah. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Allah itu roh, maka kita dapat menerima ini. Jadi yang dilihat itu manusianya, Yesusnya, tapi dia di dalam Bapa, di dalam roh. Jadi kan tidak nampak. Seperti angin udara ini tidak nampak. Tapi yang Yesus yang nampak. Yesus inilah yang berfirman. Dan Yesus mengaku yang disampaikan itu adalah dari Allah. Jadi seperti perwakilan begitulah. Sebagai perwakilan yang menjadi daging dari Allah. Tapi Allah di situ juga. Hanya melalui Yesuslah, melalui yang bisa kita lihat itu. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang berkata-kata. Bapalah yang menyampaikan firman-Nya.
Jadi itu supaya kita ketahui bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini dalam doanya untuk menegaskan bahwa dia itu berasal dari Allah. Dan apa yang dimiliki oleh Allah, dia itu juga milikku katanya. Apa yang aku miliki, itu juga milik Bapa. Apa milik Bapa? Kerajaan Allah. Apalagi milik Bapa? Alam semesta. Apa yang dimiliki Allah? Ya, jagat raya ini segala sesuatu yang ada ini, semuanya ini milik Allah. Dan Yesus mengatakan itu juga milikku. Jadi artinya sama. Roh Allah yang punya. Allah yang punya. Jadi Allah itu roh yang tidak bisa dilihat, tetapi dia menjadi manusia supaya bisa dilihat dan dia biasa mengajar murid-muridnya. Dan dia sudah bekerja, maksudnya dia telah menyampaikan apa kehendak Allah kepada murid-muridnya. Makanya dia katakan, sudah selesai, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Pekerjaan itu engkau berikan, artinya engkau telah mengutus aku untuk mengajar, untuk berfirman. Dan itu sudah selesai ya Bapak. Jadi waktunya bagi aku untuk kembali dalam keadaan yang sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah ada di hadiratmu. Artinya aku kembali kepada posisiku semula. Nah, posisinya semula yaitu Allah. Makanya dikatakannya sini, sebelum dunia dijadikan. Kemuliaanku sebelum dunia dijadikan. Jadi dia bukan manusia ciptaan Allah, bukan. Tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi inilah ada perbedaan-perbedaan ini bagi orang yang mengatakan bagaimana manusia jadi Allah. Memang iya, tidak mungkin manusia jadi Allah, tapi Allah jadi manusia itu sangat bisa. Kenapa? Karena dia Allah, dia menciptakan segala yang ada. Langit dan bumi adalah buatan tangannya. Jadi Yesus berdoa ini saudara sambil memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dan itu yang menjadi kesaksian bagi kita. Yesus menyampaikan di sini, segala milik Bapa adalah milikku. Apa milik Bapa? Apa milik Allah? Milik Allah adalah alam semesta ini, jagat raya ini, the universe, ya. Kerajaan Allah dia pemilik itu. Kerajaan sorga, dia pemilik itu. Dan Yesus mengatakan, itu juga milikku. Jadi artinya sama kan. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 23 kan Yesus mengatakan, barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Jadi arti itu ada satu ketetapan yang dibuat oleh Yesus. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi sama, jadi perlakuan yang kita sampaikan kepada Yesus itu adalah kita memperlakukan itu kepada Allah, kepada Bapa. Jadi ketika kita menyembah Yesus, itu artinya kita sedang menyembah Allah. Dan nama Allah itu Yesus namanya. Jadi nama Tuhan kita, nama Allah kita adalah Yesus. Ya, kita dengar tadi yang dikatakan ini, namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya, dan nama itu diberikan ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Ya, di Lukas 1 ayat 31. Jadi jangan kita ragu saudara, yang kita sembah adalah Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Bukan yang lain. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Bukan yang lain. Jadi Allah itu bukan nama. Itu adalah gelar. Bukan nama. Yang nama adalah Yesus. Sama dengan raja itu raja. Itu bukan nama. Presiden. Itu bukan nama. Itu jabatan. Yang nama yang diberikan kepada kita ini yang harus kita sembahin nama Yesus. Jadi tidak ada nama lain. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan kita ragu untuk menyembahnya.
Dan itu sudah terjadi sejak dia ada di dalam dunia ini. Yesus telah disembah. Ketika ia masih bayi sudah disembah. Ketika ia menyembuhkan orang yang buta, dia disembah dan dia tidak menolaknya. Dan murid-muridnya juga menyembahnya. Ya? Dan Yesus memberikan satu ketentuan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Kalau dia bukan Allah, dia akan menolak kalau dia disembah. Jadi memang Yesuslah Allah kita. Jadi jangan kita ragu, dan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Demikian saudara, firman Tuhan ini, dan biarlah segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam.